Selamat datang kembali di R Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-273. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-273 hari ini, kita akan mereview kurang lebih ada 6 saham, di mana ada KBLI, BBKP, MCOR, GMFI, Bank, dan BRPT. Kita langsung saja, saham pertama yang akan kita review kali ini adalah BBKP, di mana BBKP hari ini naik di angka yang cukup cantik, 456, dengan kenaikan 1,33%. BBKP saat ini sedang berjuang untuk terus melanjutkan kenaikan dengan target adalah menembus resisten terkuatnya di 488. Kalau resisten 488 ini bisa ditembus, maka peluang besar sekali dia akan menuju ke 540. Banyak yang tadi juga informasikan ke saya bahwa ketika membaca sebuah fenomena bank-bank yang baru, istilahnya bank-bank baru naik ya, katakan adalah baca naiknya cukup besar tadi puluhan persen, kemudian ada juga saham BNBA juga naik yang luar biasa, kemudian ada BKSW dan bank itu sendiri juga naik, namun BBKP masih belum menunjukkan taringnya, masih belum menunjukkan kenaikan yang signifikan di perdagangan hari ini. Apakah besok itu merupakan waktu atau momentum buat BBKP bisa lanjut? Ya, sekali lagi saya akan menjawab bahwa tidak ada satupun yang mengetahui itu. Kita cuma bisa meminimalisir atau memitigasi sebuah resiko ya. Dengan plan itulah kita bisa mencegah resiko. Jadi kita tidak berlomba-lomba untuk memprediksi, oke besok ini pasti naik, ini pasti turun, ini bisa terbang ratusan persen. Bukan tugas kita seperti itu. Tugas kita adalah bagaimana ketika kita mau trading, kira-kira saya bisa ikhlas berapa persen dari total modal trading itu untuk bisa diikhlaskan kalau misal ternyata loss. Saya salah. Nah, itu yang harus kita persiapkan. Ketika kita mau entry, kira-kira saya harus cut loss di level berapa. Ketika saya entry, saya harus tahu berapa besar resiko yang bisa saya terima. Kalau saya tidak bisa terima antara dua poinnya, tidak usah masuk atau turunkan jumlah lot yang ingin dibeli. Jadi jangan sok-sokan ketika teman-teman tidak siap, all in margin langsung boom. Turun 1 tick sudah keringat dingin. Turun 5 tick pingsan. Karena apa? Karena mungkin modalnya hilang ya. Padahal masih cuan tapi modalnya bisa hilang karena pakai margin. Nah, itu yang selalu saya katakan adalah kalau memang belum siap, jangan mencoba. Kalau ditanya saya pribadi, ya saya sering pakai margin. Karena bagi saya tahu kontrol dari diri saya sendiri dan saya tahu seberapa siap saya ketika mengambil action tersebut. Jadi ketika saya mau all in margin, saya sudah tahu tuh. Ketika ternyata analisis saya salah, maka saya tahu kapan saya harus exit dengan margin yang sebesar itu. Jadi tidak asal beli dan tidak asal ikut-ikutan. Bagi saya sekali lagi, profit konsisten itu jauh lebih penting daripada profit satu hari cuan besar tapi besok hilang dan seterusnya teman-teman tidak trading lagi. Jadi sekali lagi untuk BBKP, kalau ditanya saya pribadi, sama seperti kemarin ada yang juga tanya di kolom chat, waskita apakah Anda tidak akan pernah cut loss? Saya tidak akan pernah cut loss waskita karena reason to buy saya jelas bukan karena teknikal. Saya murni buy masa depan ya, dalam beberapa tahun saya masih melihat bahwa masih ada prospek di sektor konstruksi di mana ibu kota negara sendiri belum dibangun, proyek masih mulai dipersiapkan. Nah, sekarang kalau anggaran teman-teman lihat 2021 udah 400 triliun, itu kalau mau dibagi ke perusahaan BUMN karya aja, katakan cuma dapat 10% saja dari 400 triliun itu sudah cukup besar sekali untuk mereka bisa mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Jadi itu hanya sebagai sebuah bola salju yang mana akan menggumpal terus membesar, akhirnya pada satu saat dia akan benar-benar menghasilkan. Itu prinsip saya pribadi dan setiap orang juga punya reason to buy yang berbeda. Jadi tidak perlu kita saling menyalahkan atau tidak perlu kita saling membanding-bandingkan ya. Anda mau beli silakan, Anda tidak beli silakan. Yang penting sekali lagi adalah jelas kita harus punya reason to buy yang kuat. Itu selalu saya pakai. Sama juga seperti di BBKP. Reason to buy saya jelas. Untuk BBKP memang tidak akan saya cut loss sampai minimal 1 bagger yang saya dapatkan. Justru dia semakin turun akan saya tambah terus muatan karena saya punya reason to buy yang jelas sekali di emiten ini. Kalau teman-teman punya reason to buy yang jelas tentang masa depan dari Bank Bukopin, teman-teman masih mau hold. Bagi saya teman-teman stop bertanya, teman-teman hanya fokus bahwa bagaimana caranya
teman-teman trading di saham lain, keuntungannya teman-teman bisa nambah terus kalau teman-teman yakin. Tapi kalau teman-teman niatnya invest tapi terus bertanya, kok BBKP malah turun terus, kok BBKP malah turun terus, berarti itu yang saya tanya balik. Ini niat awal mau trading atau mau invest? Atau niat awal trading dan nyangkut kemudian invest? Nah, itu beda. Kalau niat awal trading, nyangkut dan akhirnya invest, pasti akan selalu bertanya ketika dia terus turun. Tapi kalau dari awal niatnya sudah invest, maka ketika turun dia justru tambah sumringah, tambah senang. Wah, ini momentum nih, nambah muatan terus nih, nambah muatan terus nih. Jadi sekali lagi untuk BBKP, level trading yang aman memang adalah ketika dia bisa mampu naik lagi di atas 488, itu menunjukkan takjinya biar dia bisa terus melanjutkan kenaikan menuju ke 40 hari harga tertinggi di 540. Tapi kalau ternyata dia tidak mampu breakout di 488, maka mending tunggu lagi di area support terkuatnya di 396 dan jaraknya itu cukup jauh. Apakah dia bisa kembali ke sana? Tidak ada yang tahu, tapi menurut saya kecil kemungkinan dia bisa kembali ke 396. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli, maka di sini kita pakai sementara yang namanya level middle gray line di 456 persis. Kalau ternyata tidak mampu bertahan, cut loss di 435 ya. Kalau misalkan mau masuk silakan 456, 458, cut loss di 435. Target kenaikan terdekat ke 464, target jauh adalah menuju ke 488. Selanjutnya kita punya saham KBLI, di mana saham ini tutup stagnan di harga 368. Kalau teman-teman perhatikan bahwa emiten ini setelah mengalami penurunan, kemudian dia mengalami kenaikan walaupun kenaikannya perlahan-lahan ya. Jadi dia naik turun, membentuk banyak sekali jarum-jarumnya, baik upper shadow, baik lower shadow, dan berakhir dia masih bisa kuat dan bertahan di atas level resisten pentingnya, yang mana saat ini sudah menjadi support ya, yaitu PBH di 354. Jadi dia masih 368. Sehingga selama dia masih kuat dan bertahan di atas 354, maka KBLI sebenarnya aman. Tetapi kalau kita perhatikan riwayatnya bahwa dia sedang berusaha mau naik tapi tidak bisa tembus-tembus area penting berikutnya. Kalau teman-teman gambar di sini, ini adalah area resisten yang misalnya kita bisa pakai ketika PBH itu sendiri sudah ditembus ya. Ini kurang lebih area sini ya. Dia sedang konsolidasi di area sini. Apakah dia bisa tembus atau tidak di level tersebut? Kalau ternyata dia bisa tembus kurang lebih di area 372, 373, maka ada indikasi dia masih bisa terus melanjutkan kenaikan dengan target ke 390. Tapi kalau ternyata itu tidak mampu tembus, maka ada peluang besar dia bisa terus turun, bahkan jebol di bawah 354. Dan ketika dia jebol di bawah 354, itu rawan sekali untuk bisa terus melanjutkan penurunan, bahkan bisa sampai ke 326. Sehingga kalau misalkan mau membeli, maka breakout di 373, 374 silakan buy. Tapi ketika setelah buy dia malah turun, cut loss 368, target ke 390. Tetapi kalau ternyata dia tidak bisa naik di atas 373, malah turun bahkan di bawah 354, mending tunggu di sekitaran area 326 sampai 330 untuk melakukan pembelian saham ini. Selanjutnya adalah request saham MCOR, di mana saham ini tutup naik 2,15% di harga 142, dan juga ini ada yang menginformasikan bahwa siapa tahu MCOR besok bisa naik karena beberapa bank kecil lainnya juga sudah terbang, tinggal MCOR dan saham BBKP yang masih belum naik. Apakah dia bisa terus mengikuti jejak teman-temannya? Dari candle patternnya sudah menunjukkan bullish kicker ya, ada indikasi bullish dengan levelnya berada di 142, satu tick berada di bawah PBH. Artinya ini sangat-sangat krusial momentumnya. Kalau dia tidak bisa breakout, maka yang mungkin belinya di level bawah di 125 katakan di PBL, silakan taking profit. Karena itu adalah atap paling kuat. Kalau dia tidak mampu tembus, maka kita harus menjual dulu. Kita akan tunggu lagi kalau dia misalkan melakukan koreksi. Tetapi kalau misalkan besok dia tidak turun, malah bisa breakout di atas 143, silakan buy. 143 sampai dengan 145, target menuju 160, batas cut loss kurang lebih di 138, 139 ya. Sekali lagi ingat, kalau bisa breakout 143 buy. Kalau tidak mampu breakout, mending tunggu lagi di 125. Jadi jangan sampai salah kaprah, jangan sampai belum breakout di 143, belum naik ke atas itu, teman-teman sudah beli, katakan di 140, 139. Sebenarnya tidak masalah, asalkan teman-teman tahu kapan harus exit. Tapi kalau teman-teman patokannya adalah level support di 125, jauh sekali itu. Minusnya pasti dalam. Nah, oleh sebab itu,
saya lebih sarankan kalau teman-teman mau membeli saham ini, maka menunggu breakout dulu di 143 sampai di 145 dengan batasi cut loss di 138 139 dan targetnya ke 160. Itu opsi pertama. Atau opsi kedua, kalau misalkan ternyata dia tidak bisa breakout, maka mending tunggu lagi di area 125 sampai dengan 130 untuk kembali melakukan pembelian di emiten ini. Berikutnya teman-teman, sekali lagi saya mau mengingatkan, mau reminder teman-teman yang mungkin masih belum mendaftar diri di live webinar 2-in-1 Bandarmologis 101 plus teman-teman bisa belajar valuasi saham. Teman-teman silakan melakukan registrasi dari tanggal 3 sampai dengan 30 Juni melalui link bit.ly/joranbandar atau teman-teman silakan klik link yang ada di deskripsi, di mana webinar ini akan dibawakan oleh saya sendiri, ada dibawakan oleh Timothy dan oleh Abdul Rozak. Dan yang spesial kali ini adalah teman-teman bisa mendapatkan spesial bonus untuk mendapatkan 1 bulan gratis fasilitas dari The Golden Cross Premium, di mana teman-teman bisa lihat bahwa fasilitas The Golden Cross Premium itu ada banyak sekali yang bisa teman-teman dapatkan, mulai dari teman-teman dapatkan buy alert di sini, semua saham-saham yang breakout gold line, kemudian teman-teman bisa mendapatkan chart juga seperti ini, chart yang biasa saya request, saya ulas. Tinggal ketik ASD, misalkan teman-teman mau saham apa, katakan BNGA, bisa kita pakai ASW untuk weekly BNGA, bisa kita pakai ASMON untuk BNGA. Jadi kita tinggal ketik seperti itu, tinggal ketik kodenya, perintah seperti itu, dia langsung muncul, ya, langsung muncul dia punya informasi. Nah, ketika muncul informasi seperti ini, teman-teman tugasnya apa? Cuman bisa membaca dan akhirnya langsung eksekusi. Tidak perlu tarik garis lagi. Ini bagus nggak indikator? Udah tinggal baca aja. Oke, dekat PBL 960, sekarang BNGA juga pas 960. Berarti saya boleh beli kalau misalkan dia masih bisa kuat dan bertahan. Cut loss kurang lebih di 940, target ke 995. Selesai, langsung punya plan yang cukup jelas, cepat. Jadi ketika teman-teman punya plan yang cepat dan jelas, eksekusinya bagus, maka teman-teman tidak pernah ketinggalan momentum. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa di pasar saham, itu momentum itu adalah yang paling terpenting, teman-teman. Teman-teman sudah bilang itu bagus tapi telat masuk, ya telat, ketinggalan, dan setelah ketinggalan malah kejar, itu kebodohan. Jadi di sini mempermudah teman-teman agar bisa segera mengambil keputusan. Apalagi ini bagi yang sangat sibuk, ya, itu sengaja memang diciptakan oleh ownernya agar teman-teman itu tidak perlu dalam waktu kerja masih, aduh ini sudah breakout resisten belum ya? Ini sudah dekat support atau belum ya, masih tarik garis manual, akhirnya tidak sempat untuk eksekusi buy-nya, masih tarik garis harganya udah naik, masih tarik garis harganya malah amblas. Dan di sini teman-teman tinggal request, tidak sampai beberapa detik dia sudah keluar dan teman-teman langsung bisa putuskan, oke, buy, oke, sell. Nah, nanti saya akan ajarkan nanti khusus untuk teman-teman yang di premium member itu bagaimana cara kita bisa membaca ini lebih detail lagi. Nanti hanya khusus teman-teman yang mendaftar di premiumnya saja yang bisa mengikuti webinar ini. Dan kali ini, karena teman-teman bisa mendapatkan dan bisa mengikuti webinar dari Joran ini, teman-teman berhak juga mengikuti webinar itu nantinya, webinar The Golden Cross itu. Sehingga manfaatkan momentum ini, jangan sampai spesial bonus ini habis. Karena apa teman-teman? Spesial bonus ini kapasitasnya tidak full seperti seat-nya. Seat bisa unlimited, tapi bonusnya mungkin cuman kapasitasnya sedikit. Dan saat ini dari target capacity, dia mungkin sudah sampai 50% ya targetnya. Sehingga kalau itu habis, maka sayang sekali teman-teman hanya bisa dapatkan webinar, tidak dapat bonusnya. Padahal setelah teman-teman dapat bonus ini, teman-teman dapat akses chart, teman-teman juga akan mendapatkan webinar lagi. Bagaimana cara membaca dan bisa memaksimalkan profit menggunakan fasilitas dari The Golden Cross. Sehingga apa? Segera registrasi sekarang, jangan sampai ketinggalan. bit.ly/joranbandar atau klik link yang ada di deskripsi karena pendaftaran ditutup sampai dengan 30 Juni. Selanjutnya kita punya game FI, di mana ketiga saham ke belakang ini adalah saham-saham yang saya ambil dari White Demand Alert atau saham-saham yang berada di dekat dengan super terkuat. Jadi antara dia berada di atas atau berada di bawah PBL. Dan kita hanya akan membeli kalau misalkan dia berada di atas dan dekat PBL. GMFI adalah salah satu contohnya, berada di atas PBL, itu valid. Harga sekarang 97, PBL di 96. Artinya 97 ini lebih tinggi dari 96. Masuk kriteria pertama. Yang kedua, harus berada dekat dengan PBL. Berarti 97 ke 96 itu jaraknya cuma 1 tik.
Artinya ini bagus juga untuk kita miliki, dan menurut saya pribadi, kalau ternyata dia bisa kuat dan bertahan di 96, maka ini sangat-sangat bagus dan ada potensi untuk dia bisa terus melanjutkan kenaikan. Tetapi kalau misalkan dia tidak mampu bertahan di 96, maka ada peluang besar dia kembali mengalami penurunan dengan next target adalah ke 92. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kalau teman-teman yang ingin membeli GMFI, pertama syaratnya adalah harus bisa kuat dan bertahan di atas 96. Kalau syarat pertama itu bisa terpenuhi, maka lanjut ke kriteria kedua, yaitu teman-teman membeli dengan areanya di 96 sampai dengan 98. Dan area syarat ketiga adalah langsung batasi cut loss kurang lebih di 9495 dengan target kenaikan adalah menuju ke PBH di 117. Itu target jauh kita. Tetapi sekali lagi, teman-teman bisa atur sendiri batas cut loss-nya. Mau 1 tick, 2 tick, 3 tick, 10 tick, 100 tick juga bebas. Itu hak teman-teman. Begitupun juga taking profit. Saya bilang di 117 tapi dia cuma mentok 115, ya jangan maksa ke 117 ya. Langsung TP saja daripada teman-teman menyesal balik lagi minus. Sehingga semua itu fleksibel, tidak ada yang kita katakan ini harus ikut, harus tidak. Karena kita sendiri yang menentukan, menyesuaikan seberapa besar kita siap menerima resiko dan seberapa bersyukurnya kita mendapatkan profit. Jadi kalau misalkan dari kacamata pribadi saya, kalau ketika melihat model chart dari The Golden Cross seperti ini, saya akan beli besok ya. Walaupun besok dia bisa turun, tidak masalah bagi saya sudah tahu supportnya di mana, saya tahu cut loss saya di berapa. Tapi saya punya keyakinan bahwa dengan saya beli di harga ini, saya memiliki risiko yang sangat kecil dibandingkan reward ke 117. Bayangkan saya cut loss mungkin di 93, 94, atau 95. Itu mungkin 1 sampai dengan 3 tick saja. Saya langsung cepat batasi. Atau kalau mau ekstrim, saya pasang di low 40 hari harga terendah di 92. 5 tick. Tapi saya punya target ke 117. Itu berapa tick jaraknya? Teman-teman bisa hitung sendiri. Berapa tick? Kurang lebih ada 20. Ya. Ada 20 tick. Artinya apa? Hanya 5 berbanding 20. Itu sudah 1/4. Risk rewardnya 1/4 itu luar biasa bagus sekali. Orang masalah menyarankan 1/2, tapi ini 1/4. Artinya apa? Ya, kita beli pun tidak masalah kalau ternyata dia turun. Yang penting kita tahu di mana kita bisa membatasi risiko tersebut. Jangan beli asal beli, tidak tahu ini risk rewardnya berapa. Akhirnya apa? Habis buy pusing. Pening sendiri. Ini jual di berapa? Cut loss di berapa? Pertanyaannya kenapa mau beli ya? Itu yang selalu jadi permasalahan. Kita tuh tidak mudah untuk bisa disiplin. Bagi saya sekali lagi, kalau kita disiplin, profit konsisten itu pasti selalu ada. Pasti. Tinggal bagaimana setelah teman-teman disiplin, kemudian mulai menaikkan tingkat money manajemennya. Mulai menaikkan lagi. Jangan terbalik. Sudah all in, baru mulai menyesuaikan disiplinnya. Terbalik. Teman-teman sudah rugi besar dulu. Sebelum akhirnya teman-teman bisa disiplin. Mending dari awal kita main pelan, santai, belinya kecil-kecil, tapi kita di situ belajar disiplin. Belajar disiplin. Ketika disiplin itu sudah bisa kita kontrol, kita mulai naikkan jumlah uangnya. Ketika naikkan jumlah uang, ternyata kita bisa dapatkan profit yang lebih bagus, kita mulai kontrol di situ, kita maintain di situ. Disiplin lagi. Kalau ternyata kita sudah bisa menguasai, kita naikkan lagi. Jadi perlahan. Di saham itu kita bukan sprint, kita maraton. Pelan-pelan asal kelakon. Jadi jangan sampai kita mau dapatkan cuan berkali-kali lipat, ratusan ribu, ratusan juta, ratusan miliar. Tapi kita lupa. Kalau kita ini bukan cuma 1 hari trading, kita punya banyak waktu. Kalau teman-teman nonton ada video pemenang hot season 4 kalau tidak salah, itu modal 200 jutaan jadi 14 miliar. Kalau dilihat dengan kacamata kita bilang, wow, besar ya, dari 200 juta ke 14 miliar. Tapi coba teman-teman nonton dia punya riwayat transaksi. Ada yang rugi 1 miliar, ada yang rugi 800 juta, ada yang rugi 600 juta. Itu kalau dia tidak cut loss, hilang semua. Tapi dia selalu disiplin. Saya cuan 1 miliar, besok rugi 400 juta, cut loss. Jadi tetap, kalau dia tidak lakukan itu, bagaimana dia bisa muter lagi? Susah. Kalau kita tidak disiplin jadi seorang trader, kita tidak bisa muter uang kita. Hanya top up. Itu yang jadi permasalahan kita. Kita bilang bahwa, nanti juga naik lagi. Bener, kalau kamu punya banyak uang ya tidak masalah. Tapi kalau uangmu di situ all in, terus kamu tidak mau cut loss, itu kesalahan terbesar sih. Bagi saya itu kesalahan terbesar. Jadi kamu cuma sekali trading, all in, selesai. Nyangkut ya udah tidur. Selesai.
Tidak ada yang menarik-menariknya dari menjadi seorang trader berarti. Kita tuh kalau trader tuh kan sebagai pedagang ya kita harus ambil resiko lah. Masa pedagang tidak mau ambil resiko, disuruh buy tidak mau beli. Diinformasikan ini sudah dekat support, tidak mau beli. Nanti ketika sudah terbang tinggi, boleh masuk nggak ya? Lah, kemarin di info di support tidak mau beli. Sudah terbang tinggi, bisa masuk nggak ya? Waduh. Itu yang suka saya bingung sih. Kenapa orang lebih senang kejar yang sudah tinggi ketimbang yang dekat support ya? Tapi ya itu lagi balik lagi ke masing-masing pribadi. Setiap orang punya style berbeda, tapi saya pribadi tetap selalu berpegang teguh pada prinsip saya bahwa minimalisir resiko adalah tugas pertama jadi seorang trader ya, bukan profit yang kita cari dulu. Sudah siap dengan risiko, sudah atur resikonya, sudah di set semuanya, gas. Cuan mengikuti. Tapi kalau kita cuan dulu, kalau cuan ternyata tidak sesuai ekspektasi, bingung kita. Ini mau cut loss di mana? Bingung. Jadi kembali lagi teman-teman, kalau GMFI masih bisa kuat dan bertahan di atas 96, silakan buy. Silakan buy, itu bagus sekali. Tapi kalau jebol di 96 ya tidak perlu kita beli. Tapi kalau dia masih bisa kuat dan bertahan di 96, 97, silakan buy. Target ke 117, cut loss bisa pasang paling ekstrim ya di 92. Tapi kalau mau lebih aman ya 93, 94, 95. Silakan atur sendiri batasan cut loss. Tetapi ini masih menjadi satu gambar yang menurut saya menarik. Selanjutnya kita punya saham bank. Hari ini naik 2,41% dari ke 2970. Dan kalau teman-teman yang di Joran Investama Private Room, ini sudah diinformasikan bahwa di support terkuat 2900 dengan bandrambologi yang cukup bagus. Sehingga saya sendiri beli 2900 dan kawal tadi sampai 3000-an ya, bahkan 3050 kalau tidak salah. Dan sayang sekali dia tidak bisa mampu menembus ke area resisten terkuatnya di 3070. Itu sayang sekali, tadi dia cuma mentok ke 3050 sehingga kita berharap bahwa besok dia masih bisa terus melanjutkan kenaikan, bisa breakout ke 3070, maka peluang besar dia bisa lanjut ke 3310. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum punya saham ini, maka mending wait and see ya. Selama dia belum breakout 3070, mending wait and see, atau minimal besok dia break 3000 deh. Teman-teman boleh masuk. Tapi selama dia belum breakout 3000, ya mending wait and see terlebih dahulu ya. Mending wait and see terlebih dahulu. Kalau misalkan breakout 3000, silakan buy, cut loss kurang lebih 2950, 2960, target kenaikan adalah ke 3310. Itu target jauh. Teman-teman bisa atur mau di 3310 taking profit, 3200 taking profit. Semua teman-teman atur sendiri. Tapi target jauh kita adalah ke 3310 bagi teman-teman yang mau kawal dengan trailing stop. Sekali lagi, bank ini setelah saya perhatikan beberapa hari ini punya ciri khas tertentu di mana volatilnya sangat luar biasa. Dia sudah naik tinggi, kemudian bid bisa hilang, overnya tebal, tiba-tiba bisa hilang. Jadi ini sangat-sangat volatile. Jadi kalau yang pasang automatic stop loss, saya yakin pasti kena, pasti kejual. Setelah kejual dia pasti terbang lagi. Ini yang cukup menjadi perhatian, sehingga kalau saya pribadi saya akan masang cukup lebar dari rentang penurunan biasanya. Jadi kalau tadi saya perhatikan dia dari harga 2.900 dia terbang ke 2990, penurunan mentok sampai 2920. Berarti saya mengukur bahwa ada 7 poin penurunan dari titik tertinggi. Kemudian dia naik lagi menguji ke 3050, dia akan turun lagi ke 2950, 2960 tadi. Oh, artinya kurang lebih juga sama, dia masih ada di level tersebut ya, 7 sampai 8 poin. Artinya minimal saya harus cut loss lebih besar dari itu, 10 poin. Jadi ketika saya beli 2900, maka saya harus cut loss di 2800 untuk menghindari tipuan dari market maker. Kalau ternyata dia naik ke 3000, maka saya belum bisa melakukan trailing stop karena trailing stop saya di 2900. Maka saya butuh kenaikan yang lebih tinggi, yaitu kurang lebih di 3070. Maka 3070 barulah saya bisa pasang trailing stop di 3000. Nah, itu menjadi trik cara bagaimana kita bisa kawal dengan trailing stop. Tetapi sekali lagi yang masih belum punya barang ini, silakan lebih baik breakout di resistance psikologis di 3000 baru membeli. Saya dapat informasi beberapa grup member juga sudah mulai mengincar bank karena setelah mereka kejar BNBA naik tinggi tidak dapat, pindah ke baca-baca juga sudah naik tinggi tidak dapat, yang belum naik bank. Nah, sudah masuk banyak di bank kurang lebih di area di bawah 2980 ya. Jadi teman-teman hati-hati kalau misalkan teman-teman mau menunggu antara breakout
di 3000 atau ikut antar di support pentingnya 2900 ya, atur sendiri. Jadi kalau di 2900 teman-teman bisa atur tuh, mungkin 2940 sudah bagus, 2930 sudah dekat dengan 2900, tapi ketika jebol di bawah 2900 kita cut loss. Termasuk saya pun cut loss karena saya masih hold bank sampai saat ini. Jadi sekali lagi ini bukan rekomendasi, ini hanya informasi. Saya punya 2900 di harga 2900 dan saya masih hold sampai saat ini dengan target kenaikan akan menggunakan kawalan dari trailing stop ya. Jadi kapan saya bisa jual, kalau ternyata kena ya sudah saya jual ya. Tapi memang reason to buy saya jelas karena dekat support, bandrama lagi bagus. Nah itulah mengapa saya selalu ingin berbagi dengan teman-teman agar kalau kita punya complete analysis, kita bisa benar-benar yakin dengan keputusan kita. Jadi ada satu saham juga benar-benar saya yakin sangat-sangat bagus, teknikalnya juga sangat bagus, confirm buy. Tidak perlu pikir panjang lagi. Kalau saya sudah lihat dua itu, saya pasti langsung beli. Dan itu akan saya sharingkan nanti di webinar Bandrama-logi. Jadi murni sharing dari pengalaman saya bagaimana cara saya melihat, oh ini bagus, oh ini tidak, oh ini mau menipu kita, oh ini jebakan. Itu saya akan berbagi pengalaman dengan teman-teman tentang Bandrama-logi. Nanti ada Om Abdul akan mengajarkan tentang teorinya, tapi akan saya bagikan juga pengalaman saya selama di pasar modal terkait saya memantau tentang Bandrama-logi. Selanjutnya saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-273 hari ini adalah saham BRPT, di mana saham ini ditutup naik tipis ya, 0,58% di harga 865. Kalau misalkan teman-teman perhatikan bahwa emiten ini sangat bagus juga ya, dekat dengan PBL di 840, low 40 hari harga terendah juga di harga yang sama. Dan saat ini cuma berbeda kurang lebih 25 poin. Atau sekitar ada 5 tick. Nah ini kita kalau perhatikan dia selalu membentuk yang namanya lower shadow. Ada jarum-jarum kecil yang ke bawah ini. Nah ini manfaatkan nih besok nih. Kalau misalkan besok pagi dia open turun di bawah 865, misalkan dia open di 840, pas di 840 silahkan buy. Apalagi kalau teman-teman lihat cuacanya bagus. Cuaca dalam hal ini ISG ya. ISG hijau, bagus tuh. Pertimbangkan ya, beli. Lebih dekat dengan 840 itu bagus sekali. Mungkin 840, 850 jauh lebih menarik. Cut loss kurang lebih di harga 820, 825. Target kenaikan adalah menuju ke 945 sampai dengan 1040. Sekali lagi, kalau misalkan dia bisa kuat dan bertahan di atas atau sama dengan 840, silakan buy dengan range di 840 sampai dengan 850. Target kenaikan adalah menuju ke 945 sampai dengan 1040 dengan batasi cut loss kurang lebih di area 820 sampai dengan 825. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-273 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.